Hai teman-teman, perkenalkan aku Resin Gilang Melati. Hari ini aku akan membahas mengenai politik dan keamanan ASEAN dengan Indonesia dalam memperkuat kerjasama pengelolaan perbatasan. Oke, sebelum aku membahas lebih dalam, di sini aku akan menjelaskan mengenai tujuan dan juga apa yang ingin dicapai tentang cetak biru pilar politik dan keamanan. Di sini menciptakan komunitas berbasis aturan namun lebih inklusif di mana semua masyarakat yang tinggal di negara ASEAN dapat menikmati hak asasi manusia, kebebasan yang mendasar atau fundamental serta keadilan sosial. Lalu, APSC ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang kondusif serta aman dan meningkatkan kapasitas ASEAN dalam menghadapi tantangan baru yang lebih besar dan dinamis. Lalu APSC 2025 ini juga menampilkan pendekatan yang lebih dinamis dan berorientasi pada masa depan berhadapan tantangan global yang semakin kompleks di kawasan. Oke, di dalam cetak biru APSC ini terdapat pembahasan mengenai memperkuat kerjasama pengelolaan perbatasan dalam section B nomor 3.7. Hal ini merupakan aspek yang paling penting terutama untuk Indonesia. Mengapa begitu? Berikut ada penjelasannya. Dalam cetak biru APSC terdapat penjelasan mengenai memperkuat kerjasama pengelolaan perbatasan, yaitu memperkuat kerjasama perbatasan sesuai dengan hukum dan kebijakan domestik masing-masing untuk mengatasi secara bersama masalah yang menjadi perhatian bersama termasuk pemalsuan identifikasi, dokumen, perjalanan, serta mengeksplorasi penggunaan teknologi terkait dengan mengelola perbatasan secara lebih efektif guna membendung masuknya teroris dan penjahat. Dimungkinkan patroli perbatasan dan inspeksi yang terkoordinasi di antara negara anggota ASEAN itu sendiri untuk memerangi kejahatan transnasional, khususnya perdagangan obat-obatan terlarang, perdagangan manusia, serta penyelundupan barang manusia dan senjata sesuai dengan hukum, aturan, peraturan, dan kebijakan masing-masing negara itu sendiri. Oke teman-teman, lalu apa sih hubungannya memperkuat kerjasama pengelolaan perbatasan dengan Indonesia? Oke, Indonesia itu terkenal sebagai negara maritim yang memiliki banyak akses masuk ke dalam negara karena letaknya strategis di poros maritim dunia. Jadi, orang-orang yang ingin masuk ke Indonesia itu banyak jalurnya dan banyak pintunya. Bisa lewat daratan, bisa lewat lautan, atau bisa lewat udara. Hal ini yang menjadi tantangan bagi Indonesia sebagai negara maritim. Kejahatan lintas batas negara maritim di Indonesia dapat berupa pencurian ikan oleh nelayan asing, pengusiran nelayan Indonesia oleh kapal negara asing, konfrontasi antar aparat keamanan laut dengan aparat penjaga laut negara asing, pembajakan kapal, penyelundupan, tindak pidana pelayaran, tindak pidana pencemaran laut, peredaran obat-obatan gelap, serta perdagangan manusia. Oke, lalu ada beberapa banyak tantangan yang dihadapi orang Indonesia. Lalu bagaimana peran ASEAN itu sendiri dalam cetak biru pilar politik keamanan yang tadi sudah kita jelaskan masing-masing. Oke, kerjasama dalam bidang politik ASEAN didasarkan pada sistem hukum internasional agar tidak menimbulkan penyebab sengketa. Kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan memiliki beberapa hal yang menghasilkan, yaitu Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters (MLAT). Lalu ada pemberantasan kejahatan lintas negara, pembentukan kelompok kerjasama ARF, ASEAN Regional Forum, lalu ada konvensi ACCT, Convention of Counterterrorism, lalu ada OAI Initiative. Lalu bagaimana cara kerjasama yang tertulis dalam cetak biru politik dan keamanan itu bekerja? Yang pertama, pembentukan kelompok kerjasama ARF, ASEAN Regional Forum. Dalam hal ini, ASEAN Regional Forum itu meningkatkan peran Ketua ASEAN Regional Forum dalam mengajukan dialog dan kerjasama mengenai isu politik keamanan dengan mengedepankan langkah pembangunan rasa saling percaya, confidence building, measure, atau kegiatan diplomasi yang preventif, serta inisiatif resolusi konflik. Lalu yang kedua ada konvensi ACCT atau ASEAN Convention on Counterterrorism, memperkuat kerjasama regional dalam menangani terorisme melalui pendekatan hukum intelijen dan pembangunan kapasitas. ACCT menyediakan kerangka kerja untuk kerjasama dalam 5 aspek utama, yaitu penegakan hukum, pertukaran informasi dan intelijen, ekstradisi dan penanganan lintas batas, pencegahan radikalisasi, dan pembangunan kapasitas. Lalu
Lalu selanjutnya ada pemberantasan kejahatan atas negara, yaitu memperkuat mekanisme ASEAN yang telah ada untuk mempertimbangkan manajemen pencegahan guna menangani tantangan-tantangan baru secara efektif, termasuk kerjasama dengan mitra wicara, PBB, dan badan-badan terkait lainnya dengan bertujuan negara untuk kepentingan. Oke, sekarang kita beralih kepada kesimpulan. Politik dan keamanan ASEAN dengan Indonesia dalam memperkuat kerjasama perbatasan merupakan hal yang penting untuk dilakukan karena berawal dari perbatasan yang merupakan sebuah kunci adanya aktivitas keluar dan masuk individu atau kelompok dalam sebuah negara. Namun hal ini yang membuat intensitas kejahatan lintas negara mencuat sehingga mengganggu keamanan negara seperti Indonesia yang menjadi negara maritim di mana banyak akses pintu masuk ke dalam negeri. Berdasarkan cetak biru Komunitas Pilar Politik dan Keamanan memberikan banyak cara dan strategi agar isu-isu yang dimiliki Indonesia dapat ditangani dengan tepat sesuai dengan permasalahan kawasan yang dihadapi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Berikut ada research yang saya gunakan untuk presentasi hari ini. Bye!